Ini yang namanya jembatan Ampera tuh. Nah dia ada jamnya tuh, bisa dilihat tuh. Nah jamnya tuh akur ya. Itu jam 2 lewat berapa itu. Nah di sini jam 2 lewat 10. Nah kan. Jadi jam di atas itu bukan semata-mata hanya apa ya, aksesoris ya. Tapi jamnya itu nah akur ya. Nah di atas sana tuh, di atas sekali itu ada sebenarnya ada mesin guys, ada mesin kayak derek. Nah kalau bisa dilihat tuh, Ampera itu kan ada kayak tali-tali itu kan. Nah itu sebenarnya buat derek. Jadi ini aku masih pakai motor Vario terbaru 2023. Nah buat kekurangan dan kelebihannya kalian pasti udah tahu lah ya, udah sering tak bahas juga. Jadi kalau buat kekurangannya ya, yang udah pernah kita jelasin nih, yang paling meresahkan itu sebenarnya jalan menuju Ampera guys, menuju jembatan Ampera ini lumayan macet ya, lumayan ramai juga ini. Nah kalau keunggulan pakai mobil tuh ya nggak kepanasan, nggak kehujanan ya, tapi kalau buat jalan ya kayak gitu macet. Kalau motor kan bisa sempit-sempitan, masih bisa muat gitu kan. Nah masih ramai nih di sini. Nah ini namanya Masjid Agung di sebelah kanan. Ini pasar apa lupa aku namanya, pasar Ulu apa pasar apa, gak tahu juga sih namanya. Soalnya aku bukan orang sini kan guys, jadi ya nggak tahu nama-nama tempat yang sesuai gitu loh. Jadi hanya beberapa tempat yang ibaratkan kota besar gitu loh, daerah-daerah yang besar gitu tahu. Tapi kalau buat nama-nama spesifikasinya itu nggak tahu. Nah ini guys, ini yang namanya jembatan Ampera tuh. Nah dia ada jamnya tuh, bisa dilihat tuh. Nah jamnya tuh akur ya. Itu jam 2 lewat berapa itu. Nah di sini jam 2 lewat 10. Nah kan. Jadi jam di atas itu bukan semata-mata hanya apa ya, aksesoris ya. Tapi jamnya itu nah akur ya. Nah di atas sana tuh, di atas sekali itu ada sebenarnya ada mesin guys, ada mesin kayak derek. Nah kalau bisa dilihat tuh, Ampera itu kan ada kayak tali-tali itu kan. Nah itu sebenarnya buat derek guys. Jadi ceritanya ya, kata orang sini nih, kata orang Palembang sini, jadi jembatan ini bisa diangkat guys. Nah di sebelah situ itu sungai tuh, Sungai Musi namanya. Nah Sungai Musi itu kan ini guys, apa, buat apa itu namanya, jalan atau rute kapal juga gitu loh. Nah kapal itu waktu dulu itu mau tingginya seberapa pun itu bisa lewat sini, karena dulu itu jembatan Amperanya itu bisa diangkat gitu loh guys. Nah tapi kalau sekarang itu jembatannya nggak bisa diangkat lagi, nggak tahu alasannya kenapa ya. Jadi buat kapal-kapal itu sekarang ada kayak apa ya, ada aturannya maksimal tinggi sekian gitu loh. Tapi berapa ya, lupa aku. Tapi intinya ada batas maksimum tinggi gitu loh guys, ya biar nggak nabrak jembatannya. Kalau nggak ada batas maksimumnya ntar kayak itu kan nggak tahu kapal lewat nabrak jembatan kan bahaya juga gitu loh. Ini jam segini nih lumayan padat juga jalannya di Palembang. Tapi ini nggak terlalu padat ya. Pokoknya jam padat di Palembang ini guys, itu pokoknya jam antara berangkat kerja sama balik kerja. Nah itu padat banget biasanya. Nah kalau di Jakarta itu kan nggak tahu waktu ya, mau pagi, siang, malam, itu kan lebih macet gitu loh, lebih padat. Nah kalau di Palembang ini nggak terlalu padat, walaupun apa ya, ya banyak mobil gitu kan, padatnya padat lancar gitu loh kalau di Palembang. Kalau di Jakarta kan parah lah pokoknya lah. Ini lagi terik banget ini cuacanya. Nah ini aku motovlogan pakai helm full face sekarang ya guys. Jadi yang kemarin-kemarin itu pakai helm half face gitu loh. Nah kelebihan pakai helm full face ini, saat kita ngomong nih, saat kita ngomong kayak gini, nah orang-orang di sekeliling kita itu nggak dengar gitu loh. Enaknya di situ kalau pakai helm full face. Kalau pakai helm half face itu kurang kalau buat motovlogan, karena dia udaranya tuh kan masih nggak rapat gitu loh. Jadi masih ada, kalau kita ngomong tuh orang di sebelah kita atau di samping kita itu masih bisa dengar gitu loh. Jadi kurang worth it lah. Terus kalau masang GoPro biasanya di helm half face kan ini apa,
ditaruh di kaca visornya gitu kan. Nah nanti lama-lama tuh helmnya bisa ini apa, kendor gitu loh visornya, karena kan lumayan juga berat GoPro kan. Nah jadi recommended ya sebenarnya pakai helm full face sih, tak saranin ya, biar enak ngomong juga, kalian nggak kedengeran sama orang sebelah. Terus ya punya lebih worth it lah intinya kayak gitu guys. Nah seperti itu ya. Jadi ini aku masih pakai motor Vario terbaru 2023. Nah buat kekurangan dan kelebihannya kalian pasti udah tahu lah ya, udah sering tak bahas juga. Jadi kalau buat kekurangannya ya, yang udah pernah kita jelasin nih, yang paling meresahkan itu sebenarnya ngedinnya itu yang paling bikin kesel. Nah di situ tuh, jadi motor harus dipanasin dulu baru kita jalan. Nah itu sangat merepotkan loh, sangat menyebalkan kalau bagiku ya. Tapi emang semua motor sebenarnya baiknya itu kan dipanasin dulu, emang kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya, kalau buat motor Vario ini kayak kalau nggak dipanasin itu efeknya lebih kelihatan banget gitu loh. Jadi di antara kayak ngeden tuh tarikannya kayak berat banget itu loh. Nah selain itu dia geter gitu loh, nggak tahu kenapa kayak gitu ya, mungkin gara-gara mesinnya itu kali ya. Jadi karena ngedinnya itu, jadi kan mesinnya tuh kayak geter gitu loh. Nah kalau buat Vario yang terbaru nih kayak gitu tuh, jadi aduh ngeselin banget gitu loh. Nah ada yang komentar katanya kan, ya emang bang semua motor kan harus dipanasin. Ya iya tahu gitu kan, tapi kalau buat aku yang rasain sendiri ya, buat motor Vario ini kalau nggak dipanasin dulu ya nggak enak banget gitu loh guys. Nah jadi biasanya kalau aku buat jalan itu pasti tak panasin dulu kalau buat motor ini ya, mau pakai motor yang ini. Nah terus selain itu guys, selain itu selain ngeden itu ya, nah juga bodinya itu loh, kalau bodi halusnya worth it lah, masih kayak motor pada umumnya lah. Walaupun kadang ada yang ngomong gampang baret, cepet lecet, kalau bodi halusnya kalau menurutku ya masih oke lah gitu kan. Motornya masih oke lah dibandingkan sama yang lain ya. Ya kalau ya walaupun kayak yang dibilang tadi kayak gampang baret, gampang ini, tapi yang paling mengesalkan juga kalau menurutku ya, menurut pemakaian pribadiku ya, itu malah justru bodi kasarnya tuh. Aduh capek deh kalau pakai motor ini, bodi kasarnya tuh. Motor kebaret-baret sepatu ini ya, nah itu bekas dia guys, warna putih, padahal apa ya, nggak tajam kan, sepatu kan halus gitu kan. Nah cuma kebaret-baret sepatu dia ngaruh gitu loh, jadi bekas gitu, warna putih gitu kayak bekas sepatu. Nah itu sih kurang enaknya di situ tuh, bodi kasarnya tuh aduh parah lah. Nah kalau buat tingkat keiritan ya, kalau tingkat keiritan sih kalau menurutku worth it sih. Tapi untuk motor yang CBS ISS ini ya worth it sih, apalagi kalau pakai Pertamax tuh enak banget tuh iritnya. Tapi ada yang komen katanya kalau yang versi ini guys, versi tipe CBS biasa itu katanya ini guys apa, lebih boros gitu loh. Jadi kalau aku pribadi kan ini pakai Pertamax CBS ISS hitam Dove ini ya, atau matte black ini, itu kalau seliter bisa nyampe 50 kilometeran lah, adalah seliter itu ya. Nah tapi kalau untuk yang varian CBS aku belum pernah ngerasain secara langsung sih, tapi yang udah beli CBS dan yang udah punya dua-duanya gitu loh, maksudnya kayak si kakaknya itu punya yang varian CBS ISS, nah adanya itu CBS gitu loh. Nah pernah bilang nih sama aku, pernah cerita katanya berbeda gitu loh. Jadi yang CBS itu emang lebih kurang gitu loh dibandingkan yang CBS ISS ini. Ya dari segi kayak tadi, buat ketahanannya bodinya, kalau ini kan udah tipis, nah yang CBS itu lebih tipis lagi gitu loh. Dan untuk keiritannya itu juga beda, lebih iritan yang ini gitu loh. Nah seperti itu ya.